Iwan Fals, nyanyian abadi perlawanan melawan tirani, dari Orde Baru hingga rezim Lucifer Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Di tanah Indonesia yang tercabik-cabik oleh kekuasaan yang korup, penyair sejati tidak menulis dengan pena, ia bernyanyi. Iwan Fals bukan sekadar penyanyi. Ia adalah kesaksian hidup, saksi mata, sekaligus lonceng bahaya yang sejak 1980-an terus meneriakkan kebenaran lewat lagu. Lagu-lagunya tidak hanya menyentuh sejarah, ia adalah sejarah. Ia tidak hanya mencerminkan rakyat, ia adalah rakyat. Ia tidak hanya menulis untuk didengar, lagu-lagunya menggerakkan massa, menyentuh nurani, dan menggugat tirani. Dari Orde Baru, transisi reformasi, hingga tirani terselubung Jokowi yang bersekutu dengan kuasa Lucifer, Iwan Fals telah berdiri di tengah badai sebagai suara nurani bangsa. Dan justru dalam senandung itulah, kita menemukan kisah rakyat Indonesia, yang terus diperkosa oleh kekuasaan, tapi tetap bernyanyi dalam luka. Iwan Fals sebagai cermin bangsa yang terluka. Lahir dengan nama Virgiawan Listanto, Iwan Fals menjadi simbol perlawanan sejak akhir 70-an dan meledak pada awal 80-an. Lirik-liriknya mengangkat kenyataan pahit, korupsi, represi, kemiskinan, manipulasi media, dan penindasan aparat. Tapi, alih-alih membakar dengan kekerasan, Iwan memilih puisi dan gitar. Itulah strategi terindah, menyusup ke relung hati rakyat dan menyadarkan mereka bahwa mereka sedang ditindas. Saya menyanyikan kebenaran karena saya tidak bisa diam melihat rakyat disakiti, tegas Iwan Fals. Iwan tidak netral, ia selalu berdiri di sisi rakyat. 5 lagu legendaris dan konteks historisnya. Bento, 1989. Era, akhir Orde Baru. Pesan, kritik terhadap pejabat kaya, angkuh, tamak. Bento adalah simbol penguasa yang hidup mewah dari hasil korupsi. Dampak, lagu ini dilarang beredar saat itu. Tapi rakyat menyanyikannya di warung, terminal, hingga kampus. Ini lagu rakyat terhadap Soeharto dan kroninya. Ujung aspal Pondok Gede, 1985. Era, Orde Baru. Pesan, kemiskinan struktural dan ketimpangan yang nyata. Dampak, lagu ini menggambarkan realitas warga pinggiran Jakarta, terlupakan, tertindas. Hari ini, lagu ini kembali hidup di kampung-kampung urban yang digusur Jokowi untuk proyek-proyek oligarki. Galang Rambu Anarki, 1982. Era, kelahiran anaknya di tengah harga-harga melambung. Pesan, cinta seorang ayah untuk anaknya, dan keresahan melihat negeri yang tak aman untuk generasi penerus. Dampak, lagu ini menyentuh nurani kelas menengah, bahwa perjuangan tidak hanya milik orang miskin,